Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Harusnya moodnya pada baik semua karena market hari ini ya cukup hijau. Walaupun kita main masih di area-area situ aja, tapi harusnya mood teman-teman lagi bagus karena market hari ini semua hijau. Dan sebelum saya mulai videonya, saya pengen ucapin terima kasih dulu untuk apresiasi teman-teman semua. Di video saya kemarin cukup rame, dan juga penambahan subscriber saya cukup cepat. Jadi saya mau ucapkan terima kasih juga ke teman-teman semua yang udah apresiasi ke saya, yang udah bantu like, yang udah bantu komen, udah bantu subscribe, bantu share apalagi. Terima kasih semuanya. Semoga channel saya ini bisa membawa manfaat yang baik untuk teman-teman. Oke. Dan hari ini videonya saya akan membahas data lagi, sedikit data yang cukup menarik menurut saya, dan itu bisa jadi sangat penting untuk pergerakan harga Bitcoin ke depan. Dan juga ada beberapa hal yang perlu teman-teman waspadai jika teman-teman holder BNB atau Binance Coin. Oke. Jadi kalau teman-teman tertarik seputar topik itu, langsung aja stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Jadi sebelumnya kita akan mulai dulu dari CoinMarketCap seperti biasa. Nah, secara global market cap cryptocurrency ini ada di angka 1,37 triliun dolar atau naik sekitar 3,8%. Bitcoin sendiri ada di harga 34.400-an, naik 4%. Ethereum ada di 1.967 atau naik 4%. Binance Coin 286 dolar atau naik 0,7, ini cukup kecil kenaikannya ya. Dan juga Cardano juga standar, kenaikannya cuma 1,5% ke 1,31 dolar. Dogecoin naik 2% ke 0,25 dolar, XRP ke 0,63 dolar atau naik 1,29%. Oke, langsung aja kita mulai ke chartnya Bitcoin. Dan sesuai ekspektasi kita, kalau misalnya teman-teman udah subscribe dari kemarin-kemarin, harusnya teman-teman udah tahu Jumat kemarin saya pesan ke teman-teman harus waspada di hari Jumat karena ada Bitcoin option expire. Jadi kalau misalnya mau buy, usahain jangan di hari itu karena kemungkinan besar akan ada koreksi. Dan ternyata benar koreksi. Sampai hari Sabtu juga saya masih pesan ke teman-teman untuk waspada, jangan membeli dulu karena biasanya kalau Sabtu cenderung tidak terlalu baik untuk kripto, dan biasanya hanya akan sideways atau tidak koreksi lebih dalam. Dan kita koreksi lagi lebih dalam baru naik lagi ke atas. Dan sekarang kita retest lagi di angka sekitar 34.800-an yang merupakan resisten yang cukup kuat dari kemarin, yang sudah kita tes sebanyak 4 kali, sekali di sini, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali di sini. Kita masih belum bisa menembus. Dan kalau misalnya kita bisa tembus di sini, target selanjutnya untuk kita pantau adalah di sekitaran harga 38.500-an ya. Karena di sini juga ada resisten yang cukup kuat di sebelah sini. Baru kalau di sini bisa tembus, kita akan bisa ke angka 43 ribuan. Cuman kalau itu terjadi jika bullish momentumnya cukup ya. Bisa jadi juga kita masih sideways di area sini, baru nanti pelan-pelan merangkak lagi naik. Itu adalah dua opsi. Dan sekarang saya mau bahas tentang data yang baru saya temukan lagi, yaitu ini. Ini adalah Tether USD atau kita biasa sebutnya USDT, Net Transfer Volume for or to exchange. Jadi adalah volume transfer dari atau ke exchange. Jadi ini adalah grafiknya. Dan pada tanggal 24 Juni kemarin ada sekitar 2,3 miliar Tether USD yang masuk ke exchange. Ini adalah all time high. Dan ini adalah grafik dari Januari tahun 2018 ya. Jadi tanggal 24 kemarin itu ada sekitar 2,3 miliar Tether USD atau USDT, 2,3 miliar USDT yang dimasukkan ke exchange. Ini biasanya adalah tanda yang sangat positif untuk pergerakan market cryptocurrency. Karena kenapa? Logikanya, orang-orang yang masukkan uangnya ke USDT adalah salah satu stable coin ya. Istilahnya dia katanya 1:1 dengan US dollar. Jadi orang yang masih ragu untuk masuk market crypto,
karena kondisinya masih tidak jelas atau masih ragu untuk masuk istilahnya, ya mereka biasanya masukkan dulu ke USDT. Karena USDT ya 1:1 banding US dollar, jadi sama aja dengan pegang US dollar gitu ya. Dan ketika banyak orang masukin uangnya ke USDT, biasanya market kalau tidak sideways ya bearish. Tetapi sebaliknya, kalau banyak orang yang memasukkan USDT-nya ke exchange, itu biasanya akan terjadi pergerakan bullish. Dan itu terbukti di high yang sebelumnya di sini, di sekitar awal Februari harusnya di sini. Ini juga ada sekitar 2 miliar dolar yang masuk ke exchange ada sekitar 2 miliar dolar USDT yang masuk ke exchange di sekitar awal Februari. Dan ini bertepatan, ini beberapa hari sebelum Tesla mengumumkan mereka akan membeli 1,5 miliar dolar Bitcoin dan merencanakan untuk menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Jadi begini guys, kita sebagai retail investor atau investor kecil, pasti ada beberapa hal yang kita tidak bisa ketahui atau itu merupakan rahasia pemain-pemain besar. Tetapi tidak semua orang tidak tahu, pasti ada yang tahu juga akan terjadi sesuatu hal yang besar seperti salah satu ini, Tesla membeli 1,5 miliar Bitcoin, 1,5 miliar dolar ya dalam bentuk Bitcoin, dan merencanakan untuk menerimanya sebagai pembayaran. Nah, beberapa hari sebelum ini terjadi, tiba-tiba ada lonjakan USDT masuk ke exchange. Dan itu menyebabkan, kalau di chart kita lihat sekitar awal Februari ya, apa yang terjadi di awal Februari? Di sini awal Februari. Nah, di sekitar sini teman-teman bisa lihat pergerakannya itu gila-gilaan ke atas. Di sekitar sini. Nah, logikanya lagi, kalau misalnya orang udah masukin USDT-nya dijual dan dimasukin ke exchange, biasanya mereka akan menginvestkan ke koin yang lain. Jadi market crypto secara keseluruhan itu akan terbantu karena banyak orang sudah menyiapkan uangnya untuk dibelikan koin yang lain. Jadi itu adalah logika di balik net transfer volume from to exchange-nya Tether USD. Jadi itu adalah fungsi grafik ini yang menunjukkan kalau misalnya ada spike di sini atau kenaikan yang cukup signifikan, biasanya juga berpengaruh positif terhadap pergerakan market kripto. Dan tanggal 24 Juni kemarin adalah all time high atau yang paling tinggi sepanjang sejarah ya, 2,3 miliar dolar USDT itu dimasukkan ke exchange. Jadi itu bisa jadi salah satu yang cukup penting juga untuk kita ketahui, karena kalau misalnya teman-teman yang masih ragu, harusnya sekarang udah mulai terbantu ya dengan ada beberapa data yang kemarin saya paparkan juga. Kenapa alasan teman-teman harus tetap cicil, dan juga hari ini ada data yang cukup meyakinkan di sini. Kemudian juga ya ada sedikit, ini juga ada data yang cukup menarik. Ini adalah liquid supply exchange. Jadi ini adalah menunjukkan kalau misalnya ini di merah, ini adalah Bitcoin tarik dari exchange. Tapi kalau hijau, ini Bitcoin dideposit ke exchange. Kalau misalnya, sederhananya gini, kalau Bitcoinnya ditarik dari exchange, biasanya akan di hold. Jadi holdernya semakin banyak di sini. Dan kalau holder semakin banyak, teman-teman bisa lihat harganya naik ya. Tapi kalau sudah holdernya mulai masukin ke exchange, kalau kita masukkan Bitcoin kita ke exchange dari wallet, biasanya akan kita jual dong ya kan. Kalau tidak kita jual, ngapain kita masukkan ke exchange? Lebih baik kita keep di wallet. Jadi kalau udah banyak yang masuk ke exchange, biasanya harganya akan turun. Yang terjadi di sini, kalau misalnya naik di sini, nah yang terjadi kemarin adalah ini, penurunan yang cukup signifikan, koreksi ke sekitar 30-an ribu. Dan sekarang indikatornya mulai masuk ke merah lagi. Ini berarti udah mulai banyak orang lagi yang menarik Bitcoinnya dari exchange dan di hold gitu ya. Jadi holdernya sudah mulai masuk lagi, long term holdernya sudah makin banyak lagi, dan ini juga merupakan sentimen yang positif ya untuk Bitcoin dan market crypto secara keseluruhan. Jadi itu adalah beberapa data yang hari ini saya ketemukan,
Dan itu juga rata-rata sentimen positif buat Bitcoin. Jadi kita bakal lihat aja apa yang akan terjadi pada Bitcoin selanjutnya. Kalau saya biasnya masih bullish ya harusnya. Karena kenapa? Alasan berikutnya juga kita bisa lihat Bitcoin sudah berapa kali retest area sekitar 31.000 ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Dan ini harusnya udah cukup lah ya retestnya. Dan harusnya kita bisa melihat sedikit momentum ke atas. Setidaknya ya sampai ke area 39 ribuan lah. Ya kan? Karena dari beberapa data yang ada itu menunjukkan bahwa sebentar lagi akan ada pergerakan yang besar harusnya. Memang tidak bisa dijamin juga 100% akan pasti meroket, tetapi dari data-data yang sebelumnya kita lihat juga dan kita bandingkan dengan chartnya, biasanya akan ada pergerakan besar. Namanya prediksi, namanya analisa, bisa jadi salah dan bisa jadi benar ya guys. Jadi teman-teman jadikan ini hanya sebagai pedoman. Jangan juga teman-teman karena saya bilang akan ada pergerakan besar, teman-teman langsung 100% uang teman-teman langsung dibelikan Bitcoin. Jangan juga seperti itu. Tetap teman-teman stick to the plan. Tetap cicil aja, dollar cost averaging aja. Karena walaupun datanya semuanya positif, menunjukkan akan ada pergerakan besar, ya secara real time-nya di sini masih tertahan di resisten di sini. Jadi kita paling aman ya kalau teman-teman memang masih cukup awam dan tidak terlalu mengerti technical analysis, ya paling amannya sudah saya kasih tahu, cicil saja gitu ya. Oke, berikutnya akan saya bahas mengenai BNB ya. Kalau misalnya teman-teman yang holder BNB, mungkin ini juga salah satu alasan kenapa BNB tadi kenaikannya tidak terlalu signifikan, hanya 0,42 dolar, sedangkan Bitcoin itu 4,25%. Biasanya kalau Bitcoin naiknya 4%, harusnya Binance biasanya 8% atau 10% gitu ya. Tapi yang terjadi hari ini sebaliknya. Dan ini mungkin menjadi salah satu alasan yang membuat investor itu agak ragu atau menahan dulu untuk membeli BNB. Karena berita hari ini, Binance isn't allowed to be operating in the UK, Watchdog warns. Jadi Binance itu tidak diperbolehkan untuk beroperasi di UK atau Britain ya, atau Inggris. Karena katanya tidak memiliki izin di sini. Tuh, holds any form of UK authorization, registration, or license to conduct regulated activity in the UK. Jadi mereka tidak ada lisensi, nggak ada, istilahnya tidak ada registrasi lah. Mereka tidak ada regulasi yang jelas atau yang legal untuk beraktivitas di UK. Jadi sementara mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di UK. Tapi katanya CEO Binance ini hanya berefek pada Binance Futures. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mainnya futures tapi teman-temannya tinggalnya di UK, nah itu sementara nggak bisa. Tapi itu hanya untuk Binance Futures. Fitur yang lain-lainnya itu tidak akan terganggu. Itu katanya CEO Binance. Dan di sini juga dikatakan, nah nih, Binance responded in a series of tweets saying that the notice has no direct impact on the service provided on Binance.com and that its relationship with its user hasn't changed. Jadi tidak ada direct impact, tidak ada pengaruh secara langsung terhadap service yang diberikan oleh Binance.com. Jadi seperti yang tadi saya bilang tadi, kalau fitur lainnya itu masih aman-aman aja di UK, selain Binance Future itu nggak boleh. Oke. Kedua juga mungkin ada berita dari Jepang, yang ini berita yang udah beberapa hari lalu diluncurkan juga. Japan's Financial Service Regulator issues Binance warning. Jadi ini cuma sekedar warning sih ya. The Financial Service Agency said Binance isn't registered to do business in the country. Ini dua-duanya sebenarnya kasusnya sama. Mereka hanya, Jepang dan UK hanya memberikan warning gitu ya, bahwa Binance ini tidak mempunyai regulasi di negara tersebut. Jadi nggak ada aturan yang jelas gitu ya. Jadi mereka hanya kasih warning supaya investor itu hati-hati. Kalau di Jepang masih seperti itu, tapi kalau di UK sudah tidak dibolehkan atau di-ban istilahnya, Binance Future-nya nggak boleh. Nah itu mungkin yang menyebabkan juga Binance hari ini terjadi kenaikan tapi tidak signifikan. Cuman bukan berarti Binance ke depan tidak akan
meluncur ya guys, meluncur ke atas. Bisa jadi juga itu hanya sementara, karena teman-teman bisa tahu sendiri seperti kasus XRP misalnya, yang dari tahun-tahun lalu terkena kasus dengan SSC, dan akhirnya teman-teman bisa lihat harga XRP juga kemarin meroket sama aja, tidak ada pengaruh yang terlalu gimana, karena juga memang rata-rata XRP memenangi ya kasus dengan SSC. Dan sama dengan Binance ini, harusnya Binance juga kasusnya nggak terlalu berat, mereka hanya rata-rata warning. Dan kalaupun Bitcoin hari ini atau beberapa hari ke depan akan meroket ke atas, harusnya Binance at least ya ikut lah ya. Walaupun mungkin masih banyak yang ragu dengan Binance, ya harusnya tidak akan berpengaruh terlalu besar. Itu menurut saya pribadi ya guys. Karena Binance ini exchange seluruh dunia gitu kan. Kalau cuma ada 2 negara yang ban atau tidak memperbolehkan Binance, masih banyak kok negara lain yang memperbolehkan. Dan volume perdagangan di Binance ini besar banget, gede banget gitu. Jadi ini adalah Binance adalah exchange yang paling besar istilahnya kan, dan harusnya tidak akan berpengaruh banyak. Oke? Tapi itu adalah menurut saya pribadi. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah Bitcoin beberapa hari ke depan akan meroket dan kita semua akan happy-happy, atau Bitcoin ke depan beberapa hari ke depan akan nyungsep lagi ke bawah ke 25.000, atau kata orang ada yang sampai 16.000, ada yang sampai 10.000? Tidak ada yang tahu, tapi kita hanya bisa memprediksi. Dan saya pribadi lebih yakin bahwa Bitcoin dan market crypto secara keseluruhan masih ada momentum bull marketnya. Jadi bullnya belum selesai, masih akan ada bull lanjutan di akhir tahun. Semoga terjadi dan kita semua akan happy-happy. Oke? Terima kasih yang udah menonton video hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka, boleh ditinggalkan like-nya, komen, dan subscribe. Kalau bisa bantu saya share juga, supaya saya lebih semangat membuat video setiap harinya. Dan kita akan bertemu lagi di video besok. Thank you, bye-bye.